Nah, oke. Kita mundur ke belakang, kemarin kita bahas tentang kenapa si kita tuh bisa kadang-kadang merasa besar takabur. Yang pertama kita karena ilmu ya. Sehingga yang pertama dengan ilmu ini kita kadang-kadang tersibukkan dengan ilmu, tapi ansih ilmu yang tidak membawakan kemanfaatan atau menuju pada hakikat ilmu. Apa hakikat ilmu ini? Yang senantiasa bertambahnya ilmu ini harus dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lebih jauh. Ada orang yang dengan ilmu bahkan kita sendiri merasa berilmu ya. Sehingga bukan dekat pada Allah, tapi bahkan jadi modal keangkuhan yang ada pada diri kita. Sementara hakikat ilmu ini bagaimana orang yang memiliki ilmu yang mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dalam Al-Qur'an innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u ya. Sesungguhnya atau hanya saja yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ulama, artinya ulama, orang-orang yang punya ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Kemudian yang keduanya jadikan merasa bangga atau takabur ini karena merasa banyak amal dan ibadah. Bisa itu juga. Ada apa sih? Apa? Assalamualaikum. Ya. Netnya Iklan. tapi tadi berapa tadi 25.500 katanya. Kalau punya saya diturunkan nih, punya orang ibu ya ya Ada, insyaallah, ada. ya. Ada enggak? Kenapa? Oh harusnya sih begitu. Berapa ibu ada? Oke ya. Oh, kalau jadinya Sip, ya. separuh. Kalau separuhnya lebih bagus. Bisa untuk cari lagi nanti. Itu sebentar ya. Itu hang itu HP-nya tuh. Hang tuh. Iya ibu, insya Allah. Kata LCD-nya kena atau apa tuh? Ya, ya. Ya boleh. Iya. Ya boleh ya. Insyaallah. Ya, assalamualaikum. Sekilas info. Ya, Sekilas info. Iklan. ada sekilas info tadi. Karena apa, melayani orang juga yang berhajat pada kita. Ya meskipun kita ya terhenti sejenak, mudah-mudahan tetap itu juga senantiasa kita masih membuka hal-hal yang dianggap perlu untuk kita semuanya. Kemudian yang ketiga, kita sendiri bahkan bisa takabur ini karena perasaan itu timbul. Yang ketiga ini al-kibru bil hasab wa nasab. Artinya takabur timbul karena merasa ada kedudukan kita ada di status tertentu ya, ada di nasab keturunan. Falladzi lahu nasabun syarif, maka bagi orang yang merasa punya nasab yang mulia ya, yastakiru man laisa lahu dzalikan nasab, dia akan menganggap rendah atau hina kepada orang yang tidak memiliki kedudukan yang seperti dia miliki. Nah itu kan. Wa in kana arfa minhu amalan wa ilman, meskipun orang tersebut itu lebih tinggi ya derajatnya, ditinggi dari ilmu dan amal. Artinya dialah cukup banyak, itu kan orang keturunan orang yang bagus, sehingga ketika perasaan itu muncul, meskipun orang itu banyak amal dan ilmunya, tetap aja merasa direndahkan ya, karena merasa bahwa dia itu bukan keturunan
yang dibanggakan oleh dirinya. Seperti masa dihinakan. Wa qad yatakabaru ba'duhum, nah, kayak naku man min mukhalafatin nas wa mujalasatihim. Nah, sebagian di antara mereka ini sehingga muncul sikap takaburnya tersebut, kemudian dia merasa tidak suka ya, untuk bergaul dengan orang lain ya, dan duduk bersamanya. Bisa seperti itu ya, punya kedudukan, aku apatnya nggak level gitu, bahas sekarang nggak level aku duduk di sana, padahal nggak ada ilmunya, cuma merasa bangga dengan keturunannya. Sementara orang yang dianggap rendahnya, bahkan sekalipun orang itu berilmu dan banyak amalnya. Sementara apakah itu keturunannya? Tidak ada keutamaan antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang yang lain, atas luar Arab, illa bitaqwa, kecuali dengan nilai ketakwaan. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan. Wa qad yajri 'ala lisani at-tafakhur bihi. Kadang-kadang dia terungkap ucapan-ucapan, nah, dalam lisannya ini sifat kesombongan tadi ya, sifat kesombongan. Fayaquli ghairihi, kadang-kadang akhirnya dia bisa berkata dengan ungkapan-ungkapan ya, kepada yang lainnya, mana anta, siapa sih ente, gitu. Kira-kira gaya-gayanya yang merendahkan siapa kamu, dengan intonasi yang seperti itu aja kan kita bisa membedakan. Siapa sih ente? Ente bukan siapa-siapa. Nah, waman abuk, siapa sih bapakmu? Gitu. Pak ana fulan ibni fulan, sementara saya ini si fulan nih, anaknya si fulan. Wa qadru ya anna baba adarin ya wa qadru ya, dan pernah diriwayatkan anna Abu Dzarrin, sesungguhnya Abu Dzar radhiyallahu anhu qol, dia berkata, qawaltu rajulan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu ya ibna sauda. Aku pernah apa istilahnya bercengkrama atau bertanya, berucap kepada seorang di samping Rasulullah SAW, artinya Nabi SAW tahu. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ya ibna sauda, hei anak orang hitam, itu. Hei anak negro, gitu ya. Fagodi Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun tidak suka mendengar ungkapan tersebut. Waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, laisa ibni Subayda ada ibni Sauda fadlun. Jangan mentang-mentang artinya kamu ini orang yang putih sehingga menyebut seperti itu kepada orang yang hitam. Artinya, tidak ada semuanya keutamaan antara yang putih lebih utama daripada yang hitam. Gitu. Pokoknya Abu Dzar, maka berkata Abu Dzar, Fataja'tu, ya, kemudian aku pun merebahkan dan mereng ya. Wa qultu lirajul, kemudian aku berkata kepada orang tersebut, qum, berdirilah atau bangunlah. Fata alayya khaddi, maka apa namanya, tolaklah aku, doronglah apa namanya pipiku ini, katanya. Fandur kaifa nabahahu sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan ala anadzalika jahlun, bahwa perlakuan tersebut termasuk kebodohan. Siapa yang pesan orang yang hitam? Siapa yang pesan yang putih dari putih? Enggak.
Mana satu sama diturunkan oleh Allah, tak pesan kita tuh orang mana, suku mana. Tidak ada yang pesan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ke dunia untuk apa? Untuk lita'aruf, untuk saling mengenal. Wandur kaifataba dan lihatlah bagaimana bertobat. Wa qala min nafsi sajatul kibri, kemudian Abu Dhar itu bertobat dan mencopot min nafsihi dari jiwanya sajaratul kibri, apanya, pangkal kecongkakan atau tumbuhan congkak itu. Idza arafa, apabila dia mengetahui annal izza la yakmau illa iladza, bahwa sesungguhnya kemuliaan itu layak mau iladza, kemuliaan itu tidak melebur kecuali dengan kehinaan ya. Jadi hina, orang yang menghina orang lain jadi hina, jadinya kebodohan. Itu kadang-kadang bisa seseorang ini muncul sikap takaburnya karena merasa putih kah, atau keturunan orang yang berpangkat, bermartabat ya, punya status sosial tinggi di masyarakat ya. Nah ini hal-hal yang antara kita ini harus bisa meredak. Kepangkalnya kita ini Allah Subhanahu wa taala ucapkan bahwa kita semuanya diciptakan dari hal yang sama. Kemarin kita bahas bahwa kita ini punya nenek moyang yang sama. Yang nenek moyang dekat apa? Ya air mani, air sperma. Yang jauh atau kita Adam itu tanah. Sama aja. Ar-rabi yang keempatnya, orang takabur itu apa? Al-tafahur bil jamal. Orang sombong karena ketampanan. Wadhalika aksar hoha, ini yang paling banyak. Ya, paling banyak. Maya jadi bainan nisa, yang berlaku di dunia perempuan. Nah, ada perempuan. Wa idhu dzalika ila naqsi tanakus wasalbi wal ghaibah wa dzikri uyubin nas. Dan hal tersebut istilahnya menarik kepada hal-hal yang bersifat kekurangan. Kemudian gibah, akhirnya menarik gibah, menarik apa, menjelek-jelekan. Wa dzikri uyubin nas, akhirnya apa namanya, menyebut-nyebut kekurangan-kekurangan orang lain. Maaf ya Allah, kadang-kadang maaf orang yang hidung pesek sampai disebut-sebutnya di medsos, dibulinya. Artis yang pesek itu kan tak pantas. Dia tuh siapa sebetulnya itu? Dan ciptaan siapa orang yang dibulinya atau yang dihinakannya itu? Apakah membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka? Jangan seperti itu. Itu tanda-tanda ketakaburan yang tak disadari karena merasa dia tampan, lebih tampan daripada yang lain. Al-khamis yang kelima, al-kibru bil mal. Nah, merasa besar atau takabur bil mal dengan harta. Wa dzalika yajri bainal umara. Nah, hal ini biasanya berlaku di dunia apa namanya, para pemimpin lah. Para pemimpin dia menghimpun nilai hartanya berapa ya, luar biasa. Kenapa? Karena menganggap dengan harta yang banyak melimpah itu merupakan sebuah kehormatan yang ada pada dirinya, sehingga merasa cukup dia dengan hal tersebut bisa menekan orang ya, padahal dia salah, bisa membeli. Kasus-kasus naudzubillah banyak lah. Watujar
bisnismen, para pengusaha. Bagaimana di sini ketakaburan dengan harta ini yang diantara tadi para pemimpin dan para pengusaha, ilibasihim dalam berpakaian mereka, wakuyulihim. Kalau ini ada tanda di sana, wakuyulihim artinya pakaian itu sampai menyengser, wa maraqibihim dalam kendaraannya itu. Tapi kita tidak bisa menuduh dengan hal tersebut. Itu nilai-nilai kalaulah kita seperti itu, bagaimana, apakah ada posisi kita itu membanggakan diri kita karena kita punya harta sehingga kita mau mewah-mewahan di dalam pakaian. Kalau orang yang mewah itu tanda menyukuri, barangkali menyukuri tentang nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ini maka kan perasaan-perasaan yang ada pada kita, meskipun itu hal urusan-urusan mereka. Meskipun kita juga kadang-kadang tahu nampak dalam bicara segala macam lah. Fayastakhirul gina al-fakir, sehingga si kaya ini menghina kepada yang fakir. Wa yatakabbar alaihi, kemudian dia sombong atas mereka. Wa ala kulli jahlin, dan kepada setiap orang yang bodoh, bi fadilatil fakri, dengan keutamaan kefakiran, wa afatil gina. Apa maksudnya yang harus diperhatikan kita ini? Nah, kita yang kelimanya aja, artinya orang yang bertakabur dengan harta ini. Kan banyak kelas-kelas bagaimana menaikkan sosial ini, pansosnya, penjatuhan sosialnya ini kan. Yang tadinya kendaraannya sini merasa untuk menaikkan panjatan sosialnya naik, meningkat, maka belilah merek-merek tertentu yang lebih wah dipandang orang, sehingga meningkatkan taraf tahapan ketakaburan, sehingga merendahkan kepada yang lain. Kalau tidak ya tidak, ya wajar saja dibeli ya, ada hartanya. Yang jelas tidak ada nilai kebanggaan, membanggakan diri. Kenapa dibuat hati dengan mobil yang bagus, megah, lebih kuat lagi, ya lebih lagi banyak muatannya, banyak membantu orang. Bisa tahan karena dia suka berpergian kemana-mana. As-sadis, dan yang keenam, al-kibru bil quwwah wasiddatil batsi. Yang keenam adalah takabur dengan kekuatan, wasiddatil batsi. Dan kuatnya, entah pukulan dan sebagainya. Wal kibru bihi ala ahli dha'fi. Nah, sehingga ketakaburan ini dia terapkan kepada orang-orang yang lemah. Nah, gitu. Wah, main sikat aja kepada orang yang lemah. Ya Allah, kasihan kadang-kadang orang lemah yang tidak ada pembelaannya. Maka orang-orang yang lemah itu jangan sampailah berkasus itu berhubungan sama mereka. Karena biaya pengacara Kenapa mahal. tak ada pembelaannya kecuali Allah. Biaya pengacara mahal. Ya, pengacara mahal. Bisa. Ini ada pengacara sini. Tak mau kalau yang belacan ini, nggak ada duitnya. Padahal kasusnya benar. As-sabi, yang ketujuhnya, at-takabur bil atba wal ansor. Nah, yang ketujuhnya adalah orang takabur bil atba karena banyak follower. Gitu. Follower wal ansor, dan banyak yang menolongnya, banyak backingnya. Nah, sudah banyak dia followernya, ada backingnya, maka dia merasa bebas untuk berbicara. Kenapa? Udah dijajal semuanya. Wal asyiroh, dan rewang, apa namanya, yang membantunya, keluarga. CSCS wal aqarib, dan orang-orang yang dekat.
Fahadihi majami'u ma yatakabbaru bihi ba'dhum ala ba'din. Nah, itu semua adalah modal untuk takabur kelompok yang satu terhadap kelompok yang lainnya. Yang 7 tadi, ilmu, ibadah, kemudian apalagi tadi ketampanan, harta, kemudian kekuatan, kemudian follower, kemudian nasab tadi ya. Nah, itu. Nasallahu ta'ala al-auna bilutfihi wa rahmah. Nah, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari hal-hal yang ada pada diri kita ini yang diberikan oleh Allah itu merupakan fadlnya aja. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam ini bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi auzi'ni ya an naskura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Rabbi auzi'ni, ya Allah kasihkanlah padaku an askura ya, atau bagikanlah, limpahkanlah untuk bersyukur ni'mataka terhadap nikmat yang kau berikan, allati an'amta alayya yang kau berikan nikmat itu kepadaku, wa ala walidayya dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardah dan berikanlah kepadaku ini, limpahkanlah agar bisa beramal dengan amal yang engkau ridhoi. Modal, semua kita ada punya modal semuanya di sekitar. Modal, ada keutamaan yang Allah berikan, fadl dari Allah SWT. Ada fadl karena ilmu harus dimanfaatkan. Fadl keutamaan Allah dari harta itu kita sarutkan ya. Ada Allah fadl kekuatan untuk menolong yang lemah, aneh gitu. Allah berikan fadl keutamaan dalam harta untuk berbagi kepada yang miskin. Kita berkendaraan barangkali itu fadl dari Allah, ingatnya itu nikmat dari Allah SWT. Ketika ada orang yang lewat di perjalanan yang kira-kira orang yang patut kita bantu, minimal kita tawarkan. Nah, sambung kita bang. Nah, kalau dia menolaknya, ya itu sudah menawarkan. Karena memang ada juga orang yang ketika ditawari, ya pak jalan kaki aja. Minimal kita ada seperti itu. Kenapa? Merasakan kita diberikan kenikmatan lebih daripada orang yang jalan kan gitu. Sehingga akan terjadi fitnah apabila orang yang jalan itu lebih bagus daripada yang duduk. Orang yang berkendaraan ini lebih merasa lebih daripada yang jalan. Setelah itu adalah harus difungsikan kedudukan tersebut. Yang duduk harus dihormati oleh orang yang lewat. Orang yang jalan harus dimuliakan oleh orang yang pakai kendaraan. Dan terusnya. Seperti itu. Sementara itu saja menyelesaikan hal yang kemarin. Dari yang 7 penyebab ketakaburan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dengan kelembutannya dan rahmatnya, membimbing kita untuk jadi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya tawadhu. Kenapa demikian? Man takabara wada'ahullah. Intinya siapa orang yang takabur, Allah rendahkan. Ya. Wa man tawadhu'a, dan siapa yang tawadhu artinya karena Allah, rafa'ahullah. Allah juga akan angkat derajatnya. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bincang-bincang yang sepenggal ini manfaat untuk kita semuanya. Yang kita tahu bahwa ini adalah merupakan penyakit jiwa, dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi dzurratun min kibrin. Siapa orang di hatinya ini ada sepercik sebiji sawi aja sebesar atom daripada takabur. Sementara kita tuh tetap susah untuk menghilangkan itu semuanya. Ya. Kalau tidak berusaha sama kali untuk menekan itu, yang minimal tidak terlalu banyak.
sehingga dikatakan ulama la yadkhulul jannah, kalaulah mutlak la yadkhulul jannah tidak masuk surga, aduh ya Allah. Sementara kita ada iman, tetap mengakui la ilaha illallah, maka dikatakan la yadkhulul jannah dukhulan awwaliyan, tidak masuk surga golongan yang pertama, artinya masuk dulu, habiskan takaburnya, lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan saja subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.